Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al istisna utawi ikiku mertelake istisna. Ma utawi mustasna. Ma utawi mustasna atau lafat boleh. Istasnat kang jabake ingma. Istasnat kang jabake ingma illa opo illa. Illa opo illa ma'tamamin sartane kalam tam. Ma'tamamin sartane kalam tam yantasibu iku dadi kuwaca nasab apa ma. Yantasibu iku dadi kuwaca nasab apa ma. Wa ba'da nafin lan ing dalem sakwise kalam nafi. Lan ing dalem sakwise kalam nafi au kanafin atawa surupa nafi. Au kanafin atawa surupa nafi untuk hiba den pilih. Untuk hiba den pilih itba uma opo ngetutake lafat. Itba uma opo ngetutake lafat. Ittasola kang tetemu opo ma. Ittasola kang tetemu opo ma. Wansib lana sobake sopo siro. Wansib lana sobake sopo siro ma ing perkoro. Ma ing perkoro atau mustasna ing koto akang mungkote opo ma. Ing koto akang mungkote opo ma. Wa antami minan saking qabilah tamim. Lan saking qabilah tamim fihi ing dalem mangkotoa. Fihi ing dalem mangkotoa ibdalun utawi gawe badal. Ibdalun utawi gawe badal waqa'a iku tumiba apa ibdal. Waqa'a iku tumiba apa ibdal. Melanjut muradnya. Bait yang pertama, mustasna yang dikecualikan. Mustasna yang dikecualikan dengan menggunakan illa. Dengan menggunakan illa itu hukumnya dibaca nasab. Itu hukumnya dibaca nasab. Apabila di dalam kalam tam yang mujab. Apabila di dalam kalam tam yang mujab. Sedangkan apabila terletak setelah kalam tam yang nafi. Sedangkan apabila terletak setelah kalam tam yang nafi atau syibeh nafi maka yang dipilih adalah mengikutkan i'rabnya. Maka yang dipilih adalah mengikutkan i'rabnya mustasna pada mustasna minhu. Mengikutkan i'rabnya mustasna pada mustasna minhu di dalam istisna yang muttasil. Di dalam istisna yang muttasil. Wansib mangkoto wa antami min fi ibdalu waqa. Dan bacalah nasab pada mustasna yang mungkote. Dan bacalah nasab pada mustasna yang mungkote. Dan menurut ulama Bani Tamim. Dan menurut ulama Bani Tamim diperbolehkan dijadikan badal. Diperbolehkan dijadikan badal. Jadi bab ini mau menerangkan tentang istisna. Istisna secara arti bahasa itu adalah mengecualikan. Tapi secara istilah nahwu itu adalah mengecualikan sebagian perkara yang jumlahnya lebih dari satu dengan menggunakan lafadz illa atau salah satu saudaranya. Itu adalah pengertian istisna. Lah istisna itu memiliki rukun. Rukun istisna itu ada 3. Yang pertama adalah mustasna. Yang kedua adalah mustasna minhu. Yang ketiga adalah adatul istisna. Mustasna itu suatu perkara yang dikecualikan. Mustasna minhu itu suatu perkara yang dikecualikan darinya. Terus adatul istisna itu adalah alat atau perabot istisna atau perabot untuk mengecualikan. Contoh ja'a al-qaumu ila zaidun ila zaidan. Ja'a al-qaumu ila zaidan. Ja'a teko al-qaumu sapa kaum ila zaidan angin zaid.
Al-qaumu itu adalah mustasna minhu, illa adalah adatul istisna, Zaidan adalah mustasna, yang mana artinya kaum datang melainkan Zaid. Jadi Zaid itu dikecualikan dari kaum atau dikeluarkan dari kaum. Istisna terbagi menjadi dua. Dan istisna terbagi menjadi dua. Satu mutasil, dua munqati'. Yang pertama istisna mutasil, yaitu ketika mustasna merupakan sebagian dari jenisnya mustasna minhu. Jadi mustasna merupakan sebagian dari jenisnya mustasna minhu. Contoh, ja'a al-qaumu illa Zaidan. Lafadz Zaidan itu adalah mustasna, al-qaumu adalah mustasna minhu. Zaid itu merupakan sebagian dari kaum. Berarti istisna ini dinamakan istisna mutasil. Yang kedua istisna munqati', yaitu ketika mustasna bukan merupakan sebagian dari jenisnya kaum, jenisnya mustasna minhu. Jadi mustasna bukan merupakan sebagian dari jenisnya mustasna minhu. Contoh, qoma al-qaumu illa himaron. Himaron itu adalah mustasna, al-qaumu adalah mustasna minhu. Himar itu bukan merupakan sebagian dari jenisnya kaum. Berarti istisna ini dikatakan istisna munqati'. Melanjut hukum mustasna yang jatuh setelah ilah. Mustasna atau hukum mustasna yang jatuh setelah ilah apabila jatuh setelah kalam tam yang mujab, maka hukumnya wajib dibaca nasab, baik istisnanya mutasil atau munqati'. Kalam tam yang mujab itu adalah kalam yang sudah menyempurnakan faedah dan tidak jatuh setelah nafi atau syibih nafi. Contoh istisna yang mutasil, qoma al-qaumu illa Zaidan. Qoma al-qaumu itu dikatakan kalam yang tam karena sudah menyempurnakan faedah. Ada fiil, ada fa'il, dan tidak didahului oleh nafi atau syibih nafi. Nah, nanti Zaidan yang mana sebagai mustasna itu wajib dibaca nasab. Contoh yang munqati', qoma al-qaumu illa himaron. Lafadz himar ini juga wajib dibaca nasab. Dan apabila mustasna yang jatuh setelah ilah itu jatuh setelahnya kalam tam yang manfi, maka apabila istisnanya itu mutasil, maka boleh dua wajah, boleh dibaca nasab dan boleh menjadi badal. Kalam tam yang manfi itu kalam yang sudah menyempurnakan faedah dan didahului oleh nafi atau syibih nafi. Contoh, ma qoma al-qaumu illa Zaidan. Qomal qaumu itu kalamnya tam karena sudah menyempurnakan faedah, jatuh setelah manafi. Berarti dikatakan kalam tam yang manfi. Lafadz Zaidan itu statusnya sebagai mustasna yang jatuh setelah ilah. Ini boleh dibaca Zaidan, boleh dibaca Zaidun menjadi badalnya lafadz al-qaumu. Jadi boleh dibaca, boleh dibaca nasab, boleh menjadi badal. Yang syibih nafi itu seperti kalam nahi dan kalam istifham. Contoh kalam nahi, la yakum ahadun illa Zaidan boleh, illa Zaidun juga boleh. Contoh kalam istifham,
hal qoma ahadun illa zaidan boleh, illa zaidun boleh. Jadi yang kedua ini nanti kita boleh membaca nasab dan juga boleh menjadikan atau dijadikan sebagai badal. Akan tapi yang lebih baik atau lebih utama itu menjadi badal, seperti dalam contoh la ilaha illallahu itu dibacanya doma, enggak dibaca nasab. Dan yang ini yang terakhir adalah mustasna yang jatuh setelah ila itu apabila jatuh setelah kalam tam yang manfi dan istisnanya itu berupa istisna mungkotek, maka hukumnya wajib, maka hukumnya menurut pendapatnya jumhurul ulama itu wajib dibaca nasab. Seperti contoh maqoma alqomu illa himaron. Himaron itu kan termasuknya adalah istisna mungkotek, itu wajib dibaca nasab. Akan tetapi menurut pendapatnya ulama Bani Tamim itu boleh dua wajah, boleh dibaca nasab dan boleh menjadi badal. Jadi lafaz ilahimaron boleh dibaca ilahimarun. Faham ya? Ya mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.